tetap baik-baik aja ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, Kak mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya supaya nanti kita untuk bercerita tentang firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita bersaat teduh sambil bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan satu minggu ini. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih melindungi kami, dan maka Tuhan masih memberikan berkat Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami supaya kami bisa fokus untuk mengikuti ibadah ini. Terutama nanti kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Fokuskan hati kami kepada Tuhan. Inilah setiap doa kami. Kiranya Tuhan yang selalu hadir untuk kami, untuk menolong kami. Di atas segalanya itu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kiranya Tuhan yang menghapuskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi buat Tuhan dan kita akan berdoa buat Tuhan. Kita bernyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, celupba. Hati-hati gunakan matamu, celupba, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, aduh nimba. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Masih dalam keadaan seperti adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
tambahan boleh dititip ke orang tua, biar orang tua ngasih ke teacher atau ke Pak Pendeta. Sebelumnya kita mengangkat lagu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Shalom adik-adik, puji Tuhan pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh sekolah minggu walaupun secara virtual. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada saat ini Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berkati kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Jangan lewat cerita firman Tuhan mereka boleh mengerti dan hidup mereka semakin diberkati. Terima kasih ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menolong kami, sehingga Tuhan apa yang kami dengarkan, kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Adik-adik tolong dibuka Alkitabnya ya. Alkitabnya kita buka dari Perjanjian Lama, yaitu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Dan Ibu akan membacakannya ayatnya yang ke-14. Nanti adik-adik bisa membacanya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, tema kita pada hari ini yaitu mari kita menggunakan lidah kita untuk menjadi berkat. Di sini tadi perikopnya Naaman disembuhkan. Nah, adik-adik tahu tidak kalau kita memiliki atau mempunyai bagian tubuh yang terkecil tetapi sangat berguna? Ada yang tahu?
Apa itu? Ya, benar. Yaitu lidah. Lidah adalah yang paling kecil dari tubuh kita. Tetapi sangat besar manfaatnya dan sangat berguna kalau kita gunakan dengan baik. Contohnya untuk belajar, untuk berdoa, untuk membaca firman, untuk apa lagi? Untuk memuji Tuhan. Kemudian untuk minta tolong, untuk minta maaf. Ya. Tetapi kalau kita salah menggunakan lidah kita, nanti bukan menjadi berkat, tetapi sebaliknya. Contohnya apa kalau kita tidak menggunakan lidah kita dengan baik? Untuk berbohong, untuk melawan orang tua, kemudian untuk apa? Untuk bercarut. Nah, itu kan hal yang tidak perlu kita keluarkan dari lidah kita, ya. Nah, saat ini kita akan belajar dari kesaksian seorang gadis Israel yang menggunakan lidahnya untuk mengubah kehidupan seorang Naaman. Nah, tadi setelah membaca Alkitab, di situ kita melihat ya bahwa Naaman ini adalah panglima perang Aram. Dia mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Bahkan dia disayang oleh raja. Karena apa? Karena lewat panglima perang ini, lewat Naaman ini, Tuhan memberikan kemenangan. Nah, kita akan membahas tentang Naaman, ya. Naaman ini dia walaupun memiliki kekuasaan yang besar, sayangnya dia menderita penyakit, yaitu penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini badannya ini penuh borok. Adik-adik bisa bayangkan kalau ada borok di badan kita pasti akan gatal. Nah, ini yang dialami oleh Naaman. Badannya penuh borok, kemudian gatal dan sangat bau. Tidak ada seorang tabib pun yang bisa menyembuhkan Naaman. Walaupun Naaman sudah berobat kemana-mana, sudah mengeluarkan banyak uang, tetapi dia tidak sembuh. Ya, setiap malam sebelum tidur Naaman ini selalu mengeluh karena merasa tidak nyaman, badannya gatal-gatal, bau dan banyak boroknya. Makanya setiap malam dia merasa tidak nyaman. Namun Naaman tidak bisa sembuh sekalipun dia banyak mengeluarkan uang. Jadi bagaimana ini ya? Padahal Naaman ini mau sembuh, mau badannya normal seperti orang-orang yang lain. Nah, di sana ada gadis Israel yang ditawan oleh bangsa Aram dan dibeli oleh Naaman untuk menjadi pembantu di rumahnya. Sebetulnya bisa saja gadis yang dibeli oleh Naaman ini tidak peduli dan masa bodoh atas penyakit Naaman. Tetapi gadis Israel ini tidak demikian. Ia justru bersaksi tentang Tuhannya. Ia menggunakan lidahnya yang kecil ini untuk bersaksi dan mengeluarkan kata-kata yang akhirnya memberkati Naaman. Nah, kita bisa membaca di ayatnya yang ketiga. Coba dibaca. Kita sama-sama membaca ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gadis Israel ini mengutarakan pikirannya kepada nyonyanya, istri Naaman. Bagaimana kalau Naaman ini berobat kepada nabi yang ada di Samaria? Dan Naaman pun setelah diyakinkan oleh istrinya, dia mau supaya dia bisa sembuh. Setelah dia pergi dan bertemu dengan Nabi Elisa, iman besar gadis kecil itu terbukti. Ya, iman gadis kecil itu terbukti. Karena apa? Karena setelah Naaman meminta izin kepada Raja Aram, akhirnya Naaman pergi menemui Elisa dan mengikuti semua perintahnya
sehingga ia mengalami kesembuhan. Nah adik-adik, setiap perkataan kita itu bisa mempengaruhi kehidupan orang lain. Jadi hari ini kita mau belajar dari gadis Israel yang walau masih muda tapi mampu mengubah orang lain dengan perkataannya. Jadi kita juga bisa seperti itu ya, adik-adik juga bisa seperti itu. Bisa memperkatakan perkataan yang bisa memberkati atau mengubah orang lain. Dan bahkan bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seperti seorang gadis tadi. Dia memberitahukan kepada nyonyanya supaya tuannya yaitu Naaman mau berobat kepada seorang nabi yaitu Elisa. Karena iman gadis ini dan karena Naaman mau, sehingga Naaman mengalami kesembuhan, sehingga badannya boleh kembali normal, penyakit yang dideritanya boleh sembuh. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berani bercerita tentang Yesus, berani melakukan firman Tuhan ya. Misalnya kita memuji teman, kemudian menolong teman, kemudian mengucapkan kata maaf, mengucapkan terima kasih. Nah itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Dan biarlah perkataan kita ini menjadi kesaksian. Perkataan kita ini boleh memberkati orang lain, boleh memberkati keluarga kita, boleh memberkati di lingkungan kita. Jadi firman Tuhan untuk hari ini, mari kita dengarkan dan mari kita lakukan. Kita mau menjadi seperti gadis Israel yang menggunakan lidahnya untuk memberkati orang lain. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini mengajari kami, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu, untuk menggunakan lidah kami sebagai berkat. Dan biarlah perkataan kami boleh membangun dan boleh memberkati orang lain. Bila Tuhan firman Tuhan pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman yang begitu indah. Dalam firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami hari lepas hari. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.